Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Ar-Raid insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mensyukuri nikmat Allah atas karunia-Nya, nikmat kesehatan, waktu luang, kekuatan, dan tentunya nikmat iman yang dengannya sehingga kita istiqomah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan untuk dapat melaksanakan berbagai amal kebaikan hingga akhir bulan Ramadan ini. Amin. Jamaah subuh yang berbahagia, ada sebuah ilustrasi sebelum kita mengambil pelajaran. Kita semua ya, warga Kota Makassar yang lahir tahun 70, 80, mungkin sampai 90 awal, pasti kenal perempatan yang sekarang flyover. Itu dulu namanya kilo 4 istilahnya. Kita sebut kilo 4. Karena 4 km dari pusat kota, dari Bosi. Itu semua orang bilang kemana kilo 4. Orang sudah sebut kilo 4 pasti tahu. Orang Makassar lahir itu pasti tahu. Orang sekarang pasti tidak tahu. Dan tidak pernah lagi disebut. Itu kita sebut kilometer 4, kilo 4. Nah kemudian wali kota membangun, itu jalan nasional ya, proyek nasional. Kemudian dibangunlah flyover. Nah, di situ sudah bagus, tidak ada lagi kemacetan. Dulu itu perempatan memang biasa macet. Nah, kemudian dibangun flyover. Nah kemudian setelah selesai flyovernya, istilah kilo 4 itu hilang. Nah orang sekarang menyebut flyover. Jadi kalau ada apa-apa mau kemana lewat flyover, ada demo di flyover. Tidak ada lagi orang bilang itu ada demo di kilo 4 atau orang lewat kilo 4. Dari istilah itu hilang. Yang ada adalah flyover. Nah ini istilah ini berubah karena adanya perubahan di situ. Nah, yang jalannya perempatan 4 km dari pusat kota kemudian berubah jadi flyover. Ya, jadi istilah yang tentu dibuat oleh masyarakat itu, oleh masyarakat memang yang mudah untuk dikenali karena sesuai dengan kondisi tempat di situ. Nah, kita bandingkan dengan jalan-jalan, ya tidak sama persis tetapi kira-kira mirip. Di kota kita ini ya, banyak perubahan nama jalan. Ya, beberapa wali kota ini membuat perubahan nama-nama jalan ya. Banyak dimasukkan nama-nama pahlawan. Ya, memang bagus begitu supaya dikenal pahlawan kita, itu lebih baik daripada nama-nama benda burung yang tidak dikenal. Itu burung cendrawasih ya bagus ya, cuma ya diganti dengan pahlawan, apalah Opuler Risaju, kemudian Racing Center jadi Prof Basalama ya. Jadi orang-orang yang dikenal. Nah, kemudian Jalan Landak diganti jadi Andi Jema, kira-kira seperti itu. Nah, nama-nama ini diganti. Kemudian sudah sekian lama, bahkan sudah ditulis juga di situ, tetapi nama itu kemudian tidak begitu masyhur di lidah. Nah, bahkan kita juga, apalagi kita yang orang lama ya, lahir di Makassar sudah kenal, tetap saja kita sebut mau kemana, mau ke racing. Nah, kita tidak sebut mau ke Prof Basalama. Mau dari mana? Dari Landak. Pasti begitu kita sebut. Lewat mana? Ke lewat Cendrawasih. Itu sudah diingatan kita begitu memang. Siapa mau susah-susah bikin mau ke jalan Prof Basalama baru ke Opuler Risaju, repot. Jadi kita sudah terbiasa nama lama yang melekat, itulah yang kita pakai. Ya, kecuali orang-orang baru lahir mungkin ya tidak kenal istilah itu. Nah jadi kami ingin memberikan ibrah, jadi pelajaran begini. Nama-nama itu walaupun sudah dipromosikan oleh pemerintah, tetapi tidak masyhur di lidah orang Makassar, terutama kita yang sudah lama mengenal nama-lamanya itu jalan. Karena jalan itu juga tidak berubah. Kondisi jalan tetap begitu. Tidak ada perubahan di jalan itu. Hanya nama saja yang diganti. Tidak ada perubahan. Apakah jalan itu misalnya jalan Racing Center langsung jadi flyover atau apa namanya, tidak ada. Jalannya tetap itu, cuma namanya yang dirubah. Jalan Andi Jema tetap begitu. Orang bisa aja sebut Jalan Landa. Ya. Kan tetap begitu jalannya. Hanya pelang nama saja diganti. Nah, apa pelajarannya? Jadi kalau orang hanya mengganti nama,
perubahan sikap tidak ada, tetap saja itu yang jadi dikenal kepada diri Anda itu sikap Anda yang lama. Tidak akan berubah itu pandangan orang kepada Anda. Nah, kenapa flyover kilo 4 berubah jadi flyover dan mudah orang menyebut kata itu kan dia berubah. Tidak ada lagi istilah kilo 4 di situ, tidak ada lampu merah, tidak ada. Orang memang lihat flyover. Jadi istilah itu yang melekat. Nah, sedangkan jalan-jalan tadi tidak berubah jalannya, begitu-begitu aja. Malah tambah macet. Nah, hanya nama saja yang dirubah. Nah, jadi kalau kita belajar proses hijrah, ya, seseorang yang hijrah memperbaiki dirinya, merubah dirinya. Jika dia cuma mengganti namanya, ya, Anto kemudian jadi Anto Soleh, tapi perilakunya tetap seperti itu, ya orang tidak akan, itu aja yang ada dikenal seperti itu modelnya. Nah, begitu memang orangnya itu. Nah, gayaan aja begitu kalau Ramadan ke masjid pakai kopea, kalau keluar Ramadan tidak pernah lagi kelihatan di masjid. Tidak ada perubahan sikap. Nah, hijrah itu butuh proses. Maka kita harus punya progres. Nah, jalani sampai beres. Walaupun banyak yang protes, jalani saja. Insya Allah akan sukses. Jadi Anda harus merubah diri. Merubah bukan hanya penampilan, merubah sikap, perilaku. Dan di situ butuh komitmen dan konsistensi. Istiqomah menjalani perubahan. Nah, apabila kita merubah diri, maka di situ fungsinya yang paling utama adalah bagaimana kita agar bisa, bukan berarti ria ingin tidak, tapi bisa memperlihatkan citra yang lebih baik, citra yang baru dibanding sebelumnya. Sebab orang hijrah itu, berubah itu, parameternya cuma dua. Ada yang ditinggalkan, ada yang dituju. Yang ditinggalkan semua masa lalu yang buruk, perilaku yang buruk. Yang dituju adalah kebaikan-kebaikan. Nah, jadi kita merubah perilaku-perilaku buruk kita, sikap kita sebagainya yang kurang baik menjadi sesuatu yang lebih baik. Itulah yang insya Allah akan memperbaiki kita dan menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Nah, ini yang harus kita pahami dan perhatikan. Sehingga dari ilustrasi tadi kita menyadari, kita memahami bahwa apabila kita ingin melakukan perubahan-perubahan perbaikan pada diri kita, semua kita. Ini Ramadan juga ini orang bilang bulan perbaikan, bulan perubahan. Jangan sampai sebelum Ramadan, masuk Ramadan, keluar Ramadan, singkam maju model, nah itu kan tidak ada perubahan itu. Nah, coba lihat misalnya masjid di mana-mana Ramadan itu lebih ramai daripada di luar Ramadan. Tapi tidak sampai selesai Ramadan, akhir-akhir itu tidak akan ramai sebegini lagi, mesti sepi. Nah, keluar Ramadan sudah hilang itu jamaah semua yang ada di bulan Ramadan. Hanya yang jamaah-jamaah yang ada itu memang jamaah yang asli, yang memang ada dan bertahan, memang kebiasaannya sholat di bulan Ramadan, memang itu yang istiqomah. Nah, yang lain itu harusnya bisa merubah dirinya. Jadi kan bulan Ramadan bulan perubahan, bisa merubah dirinya, sikapnya, perilakunya, segala macam yang buruk untuk lebih baik. Maka kalau tidak ada perubahan, orang sudah tahu bahwa oh ini kalau Ramadan ini memang ke masjid, tapi di luar Ramadan tidak pernah ke masjid. Ya kan begitu terus sikapnya. Orang juga akan kenal seperti itu. Tidak ada perubahannya. Jadi perubahan itu harus dinampakkan dalam segala macam bentuknya. Sikap, perilaku, perbuatan, interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita dan seterusnya. Kalau kita tidak nampakkan itu perubahan, maka ya orang hanya mengenal kita seperti yang dulu. Semua orang yang hijrah, semua orang punya masa lalu. Kita semua punya masa lalu. Tetapi tidak juga orang yang langsung berputus asa. Jangan kita berputus asa. Kita juga punya harapan akan masa depan. Dan semua orang bisa berubah. Banyak sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Itu semua orang-orang yang tadinya juga jahiliyah. Tapi mereka berubah. Tetapi jarang kita dengar diriwayatkan kisah-kisah masa jahiliyahnya. Karena yang banyak diriwayatkan masa perubahannya. Karena itulah yang mereka berubah memang. Betul-betul berubah. Sehingga itu yang diriwayatkan, yang dikenal. Nah, orang-orang yang lain biasanya ya, masa lalunya yang banyak buruk-buruknya diperlihatkan karena dia tidak mau berubah. Walaupun dia mengatakan saya berubah, dia tidak berubah. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadikan ini bahan renungan agar kita bisa memperbaiki diri kita. Bulan Ramadan, bulan perbaikan. Nah, perbaiki diri kita, jadikan bulan perubahan. Kemudian insya Allah selepas Ramadan, ya, betul-betul orang akan melihat kita.
seperti yang asli, yang bukan asli tapi yang berubah, yang bisa memperlihatkan konsistensi keistiqomahan dalam amal perbuatan, dalam kebaikan-kebaikan. Nah, ini sederhana, ilustrasi sederhana. Ya, mudah-mudahan setiap kita bisa menempuh jalan-jalan ini dan istiqomah sampai akhir hayat kita. Dan mereka yang punya masa lalu yang buruk, jangan kecewa, menyesal. Kalau Anda merubah diri Anda dan betul-betul memperbaiki, perbaikan itu yang orang lihat. Insya Allah itu orang lihat. Tidak usah pusing dengan masa lalu. Semua orang juga punya masa lalu. Ya, perbaikan itu yang orang lihat, dan banyak orang meninggal dalam kondisi husnul khotimah padahal tadinya dia adalah pelaku kejahatan. Ini karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga dijaga oleh Allah, diberi keistiqomahan dan bisa wafat semua dalam kondisi husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.